Namo tassa bhagavato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato sama sambuddhassa. So today I want to explain a little bit Buddha Nusati. No, some people they not yet understand the Buddha Nusati. No, how to practice Buddha Nusati. So please see the visualize a Buddha image. You remember. You also like this image. Maybe in front of you, the any Buddha image you can take also. No? Any Buddha image. No. So after that you close your eye. No, this Buddha image maybe appear in your mind at that time. No. No, this consider this like real Buddha first. No, this take the image first. No. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Buddha Nusati ya. Jadi ada beberapa yang mungkin belum paham cara berlatih meditasi Buddha Nusati. Jadi pertama ketika kita ingin melatih meditasi Buddha Nusati, pertama kita harus melihat suatu ruang dulu, suatu gambar Buddha yang kita sukai ataupun yang kita ingat ataupun yang kita mengerti gitu ya. Mungkin Buddha Rupang yang ada di depan kita ataupun dimanapun kita sedang bermeditasi gitu ya. Lalu setelah itu kita menutup mata, lalu kita coba munculkan gambar Rupang Buddha tersebut ataupun gambar Buddha tersebut di dalam pikiran kita gitu ya. Jadi kita munculkan gambar tersebut dan kita anggap seorang itu adalah Buddha yang sesungguhnya, bukan Rupang tapi Buddha yang hidup ya. In past life, may you already met the Buddha. At the time, maybe this real Buddha, past real Buddha also maybe appear. No, some according to some real appear experience. Ya, jadi menurut pengalaman Buki, apa, kalau misalkan dulu di zaman di kehidupan atau di suatu kehidupan lama kita pernah ketemu seorang Buddha, seorang Buddha yang asli ya. Jadi ada kemungkinan ketika kita berlatih Buddha Nusati itu gambar Buddha ataupun ingatan tentang Buddha yang asli yang pernah kita ketemu itu bisa muncul di dalam pikiran kita. Sometimes not appear the real Buddha. At that time, this image is a real Buddha. You have to consider. After that, you have to move the Buddha image to the Buddha quality. No? Ya, tapi kalaupun kita belum pernah melihat Buddha sebelumnya ataupun tidak muncul gambar Buddha yang asli, tidak masalah. Kita anggap saja ruang Buddha yang kita visualisasi tersebut adalah sebagai Buddha yang asli. Lalu setelah itu kita fokuskan fokus kita itu bukan kepada gambarnya, tapi kepada kualitas dari Buddha. So Buddha quality is nine in bliss. So you can chant everybody now. Chant the 80 piece of Bhagavad. Jadi kualitas Buddha itu secara singkat ada 9 ya. Jadi coba kita chanting sama-sama 9 kualitas Buddha. Iti piece Bhagavad Sama Sambuddha Veja Jagana Samban Sugata Loka Vidu Anuttara Purisa Dhammasarati Satta Deva Manusana Buddha Bhagavati. Okay. So there are 9 qualities in bliss, but you can choose one only, maybe like Arahant. So you pay attention to the Arahant only, no? And also Arahant has 5 minutes. No? Ya, jadi dari 9 kualitas itu kita cukup dulu pilih salah satu aja minimal ya. Nah, misalkan kita pilih kualitas yang pertama yaitu arahang. Sebenarnya kualitas arahang ini juga memiliki 5 arti. So among the 5 minutes, so number 1, 2, 3 are very similar. No, number 1 is Buddha already removed all the defilement without remedy. No, together with the habitual tendency, though the Buddha are very far from the kilesa defilement. This is number 1. Number 2 is Buddha cut all the old defilement with the Arata Mega. No, this also is very similar. Number 1, 2. Number 3 also Buddha already the broken, destroy the spoke all the we all the dependent orientation.
led by the Avijja Aitana, no? This also deferment, no? So number three also already destroy the deferment which can rotate round, which can rotate the wheel or the Parijasupada, no? So the number one, two, three, the three meaning are very similar, no? Ya, jadi tiga yang dijelaskan di kitab komentar ini sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Jadi secara Arhang itu adalah orang yang secara total kekuatan yang ditunjukkan saya ataupun kebiasaan dalam sebetulnya itu ya. Jadi dia sudah jauh sekali daripada kilesa ataupun kekuatan batin. Ini adalah definisi pertama dari Arhang. Yang kedua adalah seorang akan secara penuh kekuatannya dengan kesadaran jalan kesucian Arhata ya. Jadi ini hampir sama juga. Lalu yang ketiga adalah seorang orang yang menghancurkan jari-jari jasa sempurna yang diawali oleh aja ataupun kemudian ya. Jadi karena saat itu uji dari jasa tadi maka tidak akan ada lagi Tuhan ya bagi seorang. Jadi satu dua tiga ini sebenarnya hampir sama. Jadi mereka telah menghancurkan secara total kekuatan batin. Okay, number four meaning is more interesting. Number four. So Buddha is a paid the highest reverend by the Brahma, Deva, and men. Why? Buddha has a uncomparable sila samadhi pinya. No? So therefore, no, Buddha is a worthy one. Like that. No? This meaning is no, many people use this meaning. No? Ya, lalu arti keempat yang dijelaskan Bang ini lumayan menarik ya, dan kata Sido ini banyak yang pakai arti yang ini gitu ya. Jadi arti dari Arhang yang keempat ini artinya adalah ini diberikan penghormatan tertinggi oleh dewa ataupun manusia ya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Buddha itu memiliki kualitas sila, samadhi, dan panya yang tidak tertandingi. Maka dari itu Arhang untuk diberikan penghormatan. So this higher level meaning is a puja. Puja by Brahma, Deva, and man. So Amisa puja, Dhamma puja. So many kind of puja have to receive. No? Ya, jadi maksudnya pantas, Arhang ini artinya adalah orang yang pantas menerima penghormatan, menerima puja ya, entah itu puja berupa barang ataupun berupa praktek dhamma. So number five meaning is no Arahan. Raha meaning is a seclusion. No? So no seclusion place. No, this meaning is a Buddha. No, even in seclusion and unseen place, he does not do any evil by body, by speech, or by mind. No, no, even nobody see, he never do like that. No. Ya, arti kelima dari Arhang dijelaskan di kitab komentar adalah Arhang ini dari kata arha ya. Itu tidak, raha atau rahu itu artinya tertutup. Jadi maksudnya adalah seorang Buddha ini dia tidak melakukan suatu kejahatan apapun ataupun suatu ketidakbajikan apapun, entah dari pikiran, perbuatan maupun ucapan, walaupun pada saat itu tidak ada walaupun pada saat itu Buddha sedang berada di tempat yang tertutup, Buddha tetap tidak melakukan perbuatan jahat apapun. Ini disebut sebagai arhang. So you can recite Arahan, but you concentrate this meaning. One meaning enough. There are five meaning, right? One meaning also enough. No. Jadi ketika kita mau misalnya kita juga harus mengerti salah satu, minimal salah satu dari arti dari lima yang tadi dijelaskan ya. Jadi pilih salah satu. So you can choose one meaning, one definition of Arahan. No? So your concentration becomes stronger. The image of Buddha maybe disappear. No problem. Buddha image disappear, no problem. You pay attention there. The meaning of Arahan is also enough. No? Jadi kita sudah pilih salah satu kualitasnya, misalkan Arhang, dan juga kita sudah menguasai salah satu dari arti, misalkan dari arti dari Arhang itu kita sudah pilih. Jadi ketika kita mengulang-ulang Arhang itu, yang kita ingat adalah arti dari kualitas tersebut. Lalu semakin konsentrasi kita meningkat, nanti ada kemungkinan gambar Buddha yang sebelumnya kita munculkan itu bisa hilang. Tapi itu tidak masalah, karena fokus kita bukan ke gambarnya, tapi ke kualitasnya yang kita ulang-ulang. So this meaning also really you don't know easily
because Buddha quality, the meaning are very deep, no? So Buddha has Sila Samadhi Pinya, uncomparable Sila Samadhi Pinya. So we don't know the 100%, no? But just our knowledge, according to our knowledge, only we can understand like that. Therefore, Buddha quality is a very deep. Therefore, cannot get the jhana concentration. No? Ya, jadi kalau sebenarnya kita sudah menjelaskan ya, ada beberapa arti dari kualitas Buddha, tapi sudah mengatakan sebenarnya kita tidak sih sebenarnya belum mengetahui 100% kualitas itu sedalam apa gitu. Karena kita tahu kualitas Buddha itu sangat sangat tinggi sekali ya, tidak ada bandingannya gitu. Jadi kita tidak tahu sebenarnya ujungnya seperti apa. Kita hanya belajar secara teori gitu. Kita tidak mengetahui bagaimana ujungnya seperti apa. Maka dari itu karena kualitas Buddha ini sangat dalam dan sangat sangat tinggi, maka dengan kita berlatih Buddha saat ini kita tidak bisa mencapai jana, kita tidak bisa mencapai tingkat konsentrasi akses ataupun upacara samadhi. Any question? Ada Understand, right? pertanyaan sejauh ini? So try the Buddha Nusri also every day before Anapana or full element meditation. No, can try. No. Ya, jadi saya menyarankan sebelum kita memulai latihan meditasi apapun, elemen, sebelum itu kita coba tiap hari latih Buddha Nusati ini. So this Buddha Nusri is a just for support to our main meditation like Anapana or full element meditation. No. Ya, saya mengatakan sebenarnya kita melatih meditasi Buddha Nusati ini tujuannya hanyalah sebagai untuk membantu meditasi utama kita, yaitu entah ataupun meditasi empat elemen. So why we are trying the concentration meditation, samatha meditation, because we need the light. So like we have the light, so we can see everybody now. We can see the screen, we can see the computer, we can see the shadow like that. If switch off at the time, they're dark, you cannot see anything. So in the same way, we need the light to practice a vipassana. No? We need to see the object of vipassana. No? Therefore, we need the light. Therefore, we are not develop concentration now. No? Ya, saya mengatakan sebenarnya meditasi konsentrasi tujuannya adalah agar kita memiliki cahaya. Maksudnya apa? Jadi saya mengatakan seperti layar ini gitu, kita bisa melihat satu sama lain, kita bisa melihat ada cahaya di sini. Kalau tidak ada cahaya di ruangan ini, kita tidak akan bisa melihat apapun di ruangan ini gitu ya. Jadi, ketika kita mau melatih nanti meditasi vipassana, kita yang cahaya yang disebabkan yang dimunculkan dari kekuatan konsentrasi. Karena itu kita nanti meditasi samatha dulu, meditasi konsentrasi dulu agar bisa nantinya menggunakan cahaya ini untuk berarti vipassana. So now the light coming why we have the generator produce electricity. Therefore we can use the light now. In the same way, our mind are like generator. Our mind, generate the light. So our mind is powerful. Generator is powerful. We can get the more powerful light. Therefore, we are developing with power, our mind power now. Our mind power, like generator. Because mind produces the light. Ya, jadi bagaikan listrik atau listrik ya, listrik. Jadi listrik itu akhirnya bisa menghasilkan cahaya yang terang. Semakin kuat dan rapat cahaya semakin bisa digunakan cahayanya. Jadi cahaya konsentrasi yang akan kita gunakan untuk berlatih meditasi vipassana itu munculnya adalah dari generator konsentrasi. Jadi dengan konsentrasi yang makin kuat, maka cahaya kebiasaan kita itu nanti akan bisa digunakan dengan baik ketika berlatih meditasi vipassana. So concentrated mind also always associated with the wisdom. So wisdom is a powerful, the light also more powerful. Ya, saya mengatakan pikiran yang terkonsentrasi itu pasti berasosiasi dengan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu bisa menghasilkan cahaya yang sangat kuat. Therefore, if we practice the Buddha Nusati, at the time we know the meaning, at the time our wisdom are more powerful. Meditasi Buddha Nusati, ketika kita
arti dari kualitas budaya yang sedang kita ulangi, itu pada saat itu kita pikirannya itu berasosiasi dengan kebijaksanaan. Maka kebijaksanaan kita makin kuat semakin kita berlatih meditasi Buddha Nusati. If we practice anapana, at the time we must know breathing in, breathing out always. This also called wisdom. Sementara ketika kita berlatih yang disebut kebijaksanaan adalah mengetahui ini nafas masuk, ini nafas keluar. Ini adalah kebijaksanaan dalam berlatih meditasi vipassana. Anapana, sorry. Some yogi they know breathing only, not they don't know this breathing is an in or out. They don't know. This is no wisdom. Ya, jadi ketika kita berlatih anapana, tapi kita mengetahui saja, kita nggak tahu nafas yang masuk atau keluar. Nah, ini berarti pikiran kita belum berasosiasi dengan kebijaksanaan. So must know breathing in, breathing out always. At the time, wisdom are associated. Jadi kita harus berusaha untuk mengetahui ini nafas masuk, ini nafas keluar. Pada saat itu barulah pikiran kita berasosiasi dengan kebijaksanaan. Some people can try the four element meditation also, four element. No. Yang bisa meditasi 4 elemen. So four element is a Patui Dhatu, Abo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu. No, this called four element. Jadi yang disebut meditasi 4 elemen adalah meditasi tentang 4 unsur, yaitu unsur api, unsur tanah, unsur air, dan unsur angin. What is the earth element? Hardness, roughness, heaviness, soft, smooth, like this called earth element. 6 characteristic. Flowing cushion is a water element. No? Heat and cool is a fire element. Supporting portion is a wind element. No? Ya, jadi kualitas atau karakteristik dari masing-masing elemen kita harus mengetahui ya. Di sini karakteristik dari elemen tanah itu adalah keras, kasar, ataupun lemah, halus, dan ringan. Ini adalah karakteristik elemen tanah. Lalu untuk karakteristik elemen air itu adalah mengalir ataupun mengikat. Karakteristik elemen api adalah panas ataupun dingin. Karakteristik elemen angin adalah dia menopang ataupun mendorong. So this four element meditation is under the samatha, not as well as under the vipassana. So both sides. Samatha meditation side also four element meditation can practice. But vipassana meditation also can practice four elements. So four element is participate in both sides, samatha and vipassana. No? Saya meditasi 4 elemen ini termasuk dalam kategori meditasi ya, yaitu meditasi samatha maupun vipassana ya. Jadi ketika kita melatih 4 elemen ini, kita bisa melatih samatha dan juga ujungnya nanti bisa digunakan untuk berlatih vipassana, karena 4 elemen ini juga merupakan salah satu objek dari meditasi vipassana. So during the four element meditation, if you know this characteristic, and then you are wisdom are more higher. Nah, ketika kita meditasi 4 elemen, itu kita bisa dengan jelas masing-masing karakteristik dari masing-masing elemen itu disebut kita dengan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan kita akan makin kuat. So this four element is very easy to clear. Therefore they call the Mahabuddha. Saya mengatakan 4 elemen ini sebenarnya sangat secara jelas. Pada itu mereka itu disebut sebagai Mahabuddha ataupun elemen besar. So every day also we are feeling some characteristic, like sometimes very cold, sometimes hot, or Jakarta very hot, Tamasari very cold, like that. No, every day you are feeling like that. No, these are all characteristics. Maksudnya adalah bahkan kadang dari kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sudah merasakan beberapa karakteristik dari elemen ini. Misalkan kita merasa ini dingin, di Tamasari dingin, kalau di Jakarta panas gitu, ataupun saya keras ataupun tubuh saya agak ringan hari ini gitu. Jadi bisa dilihat dengan jelas sebenarnya. Sometimes you are happy very fast, ding. No. Sometimes you saw that you are girlfriend, you are happy very fast, right? Ding. No, this also portion. Ya, saya mengatakan kadang kita sangat cepat gitu ya. Itu mungkin karena kita melihat pacar kita, jadi kita deg-degan. Nah, itu adalah karakteristik dari elemen angin, yaitu mendorong. Yeah, but some no girlfriend, right? No experience. Ya, tapi sama era tidak punya pacar, kata saya dong. Tidak usah dipikirin. But sometimes your stomach are always arising and falling. This also because the portion inside. No? Ketika kita melihat, ketika kita bernafas, perut kita itu naik turun, kembang kepis, itu juga adalah karakteristik dari mendorong. But for element characteristic, have to
scan the whole body, not only one place. Anapana is only at the touching point. Only you apply your mind. No need to move. But four element have to move the whole body. There's a difference. No. Cara melatih meditasi 4 elemen ini tidak cukup hanya di satu titik saja, tidak cukup hanya di perut saja ataupun di kepala saja gitu ya. Tapi kita harus mencari seluruh karakteristik dari 4 elemen ini di keseluruhan tubuh. Kita dengan meditasi anapana. Kalau anapana kan kita hanya fokus di satu titik, di titik sentuh dan tidak kemana-mana gitu. Tapi kalau 4 elemen ini harus dicari ke seluruh tubuh. And also we need a lot of wisdom. Without wisdom, not easy to see the characteristic. No? Dan juga untuk berlatih meditasi 4 elemen ini, saya mengatakan kita membutuhkan kebijaksanaan yang tinggi ya. Dan tanpa kebijaksanaan kita tidak akan bisa dengan jelas ataupun mengerti dengan jelas karakteristik dari masing-masing elemen. So anapana is the just knowing, breathing, breathe out. This is okay. So no need to find the phenomena. No, but four element is a many characteristic. Where to find all characteristic the whole body. And then very busy sometimes. Ya, berbeda dengan meditasi anapana ya. Kalau anapana kita cukup tapi mana masing-masing keluar saja, cuma itu saja cukup gitu ya. Tidak repot dan juga hanya menunggu di satu titik saja. Sementara kalau meditasi 4 elemen ini kita harus cari 12 karakteristik ini. Masing-masing harus dimengerti dan juga dicari di seluruh tubuh gitu. Harus cari fenomena 12 karakteristik ini di keseluruhan tubuh gitu. Jadi kadang pelatih meditasi 4 elemen ini cukup sibuk pikiran. Some yogi they like the busy mind. A busy mind at that they are no restlessness. They try anapana at that time. They are very easy. The mind go other object restlessness. If they try four element, so mind is busy, right? So at that time, mind are no chance to go out other object. Ya, tapi kita sedang beberapa ini cocok untuk berlatih meditasi 4 elemen ini ya, khususnya yogi yang pikirannya itu gampang membara gitu. Karena meditasi 4 elemen ini kita sibuk, kita harus mencari 12 elemen, 12 karakteristik ini di keseluruhan tubuh. Jadi tidak ada waktu untuk pikiran mengembara gitu. Berbeda dengan pelatih anapana yang cuma mengetahui nafas masuk keluar, kadang di tengah-tengah pikiran itu lari mengembara kayak gitu. Jadi kadang pikiran yang sibuk juga bagus untuk mencegah pikiran mengembara. You can see in the four element, no, hardness and softness. Hot and soft, no, this is opposite. Rushness and smoothness opposite. Heaviness, lightness are opposite. No, some people, no, they think this is hard. Some people they think this is soft like that. So depend on their decision. No, their decisions. No, hardness and softness are appear. Even though, no, like the no, very soft this cloth like that. No, so compare with the no, cotton wool. No, and then this become the hot like that. No, no. So therefore, no, this cloth compare with this foam. No, this soft. No, compare with the cotton wool, this cloth become the hot like that. No. So this cloth at tune, some people they call, oh, this is hot. No, harder than cotton wool, but softer than the foam. No, therefore, no, depend on the comparison. No, compare. So we have this cloth also the tune, hardness also correct, softness also correct. No, and then we need the wisdom. Sometimes we have to pay attention hardness. Oh, they also hard. No, a little bit hard like that. Compare with the foam. Compare with the cotton wool, this is hard. So then we have to pay attention softness. And then we compare with the harmful, and then this become the soft again. Ya, jadi ketika berlatih meditasi 4 elemen, perhatikan list yang di layar. Ada list karakteristiknya, misalkan karakteristik tanah ya, ada karakteristik keras, ada karakteristik dan kasar, ada yang halus, ada yang berat, ada yang ringan. Jadi mereka masing-masing saling berlawanan gitu ya, sama lunak, sama halus, sama ringan. Bisa mengatakan sebenarnya ini mereka itu sama gitu. Persepsi kita kita melihatnya. Contohnya misalkan tadi saya mencontohkan misalkan kain jubah ya. Kita gitu ya. Misalkan kita bandingkan sama handphone itu ya itu betul ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan sama kain kapas misalkan, maka
kain jubah itu akan terasa lebih keras daripada kain kasar gitu, daripada kain kapas gitu. Jadi pada saat itu kain jubah bisa dibilang sebagai keras juga gitu. Padahal sebelumnya kita pikir itu lunak gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan headphone, pasti kain jubah itu lebih daripada daripada headphone gitu. Jadi maksudnya untuk berlatih meditasi 4 elemen ini kita butuh kebijaksanaan. Kadang sesuatu itu sebenarnya sama, tapi dikarenakan perbandingannya saja akan menjadi berbeda. Jadi kalau misalkan kita sedang mencari elemen keras, pada saat itu kita bisa menggunakan kain jubah dan kita membandingkannya dengan kain kapas gitu ya. Ini juga ada tingkat kekerasannya sedikit gitu ya dibandingkan kain kapas. Tapi kalau misalkan kita mencari karakteristik lunak, pada saat itu kita bisa menggunakan objek yang sama yaitu kain jubah misalkan, lalu kita bandingkan dengan yang lebih keras misalkan batu ataupun handphone. Pada saat itu akan terlihat bahwa kain jubah ini lebih lunak daripada batu ataupun handphone. Now you buy your dish. No, inside your mouth you buy upper teeth and lower teeth. Hot, right? Hotness. Hot. No. After that, you can touch your face. No. This time you can see all soft. No. Never mind. This soft although we are a little bit harder, right? No. We can feel a little bit hot. Even though very soft. No. But we can find a little bit hot here. No. Jadi misalkan menunjukkan kita ya keras-keras, pada saat itu kita akan bisa melihat karakteristik dari keras gitu ya, keras karena gigi mengatuk keras gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan, misalkan kita sentuh pipi kita dengan jari kita gitu ya, itu kita akan merasakan karakteristik lembut ataupun lunak gitu ya. Tapi apa kalau misalkan kita tekan lebih kencang juga sehingga menyentuh gigi, itu nanti akan bisa terasa keras juga gitu. Jadi tergantung persepsi kita ataupun tergantung perbandingannya dengan apa. So you can touch your lip with your tongue inside your mouth. You can touch your lip with your tongue. Soft or not? Ya, kalian coba sentuhkan lidah kalian ke bibir kalian ya. Ini rasanya lunak atau enggak? Soft now, right? So your face and this your lip, which one was softer? Ya, ketika tadi menjilatkan lidah ke bibir, apakah halus atau enggak gitu? Kalau halus, coba bandingkan dengan kalau kalian sentuh pipi kalian dengan jari gitu. Mana yang lebih halus, yang di bibir atau yang di pipi? Lip is more soft, right? So in the same way, no, you can compare each other. So this face compare with the teeth. This face is soft. Compare with the lip, and then this face also become the hard. Ya, jadi tergantung perbandingan gitu ya. Karena kemungkinan pasti lidah ketemu bibir itu lebih halus ya dibandingkan jari bertemu kulit gitu ya. Nah, tapi tergantung perbandingannya juga. Kalau misalkan tadi misalkan jari ketemu kulit itu halus, tapi kalau dibandingkan dengan jari bertemu dibandingkan dengan lidah ketemu kulit, jari kasar gitu ya. Begitu juga ketika jari ketemu kulit itu dianggap sebagai kasar, itu kalau dibandingkan dengan lidah ketemu dengan gigi misalkan itu ya, itu maka jari ketemu kulit itu akan menjadi halus dibandingkan lidah bertemu gigi. Therefore, we need a wisdom to practice 4-element meditation. Maka dari itu berlatih meditasi 4 elemen ini dibutuhkan kebijaksanaan. So actually, for beginner, start the portion first better. Portion is more easy. Ya, untuk sebenarnya biasanya diajarkan untuk melatih dari karakteristik yang nomor 12 yaitu mendorong ya. And 4-element they cannot separate. Avini Boga Rupa. So they are always together. Therefore, if you know portion, wind element, you can know the other element also easily. Yang saya maksud sebenarnya elemen ini disebut sebagai elemen ataupun materi yang tidak terpisahkan ataupun awalnya boga rupa ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita bisa menemukan satu karakteristik dari satu elemen misalkan mendorong, pada saat itu sebenarnya di tempat itu pasti kita bisa menemukan karakteristik lain dari elemen yang lain karena mereka ini tidak terpisahkan. As a portion, a certain time, upper body are more clear, like your stomach place, and in the center of the head, no, to head to the stomach. This side, this upper body are more clear, but working meditation time, and the lower body also more clear. No? Ya, ketika
Jadikan spesifik dulu, itu biasanya ketika posisi duduk itu cenderung lebih dominan atau lebih mudah ditemukan di bagian atas ya, misalkan dada yang kembang kupis ataupun perut yang kembang kupis ataupun sensasi berdenyut di tengah kepala itu bisa ditemukan dengan mudah. Tapi di bagian bawah tubuh itu agak sulit ya. Tapi kalau misalkan ketika meditasi berjalan, kadang sebaliknya di bagian bawah tubuh lebih mudah untuk menemukan karakteristik mendorong ini. So if you want to start the four element, you try to do portion only, not only one characteristic only. No. Ya, jadi kalau misalkan hari ini atau besok kalian mau mulai berlatih meditasi 4 elemen, cukup basic mendorong ini hanya satu aja ya, jangan ke yang lain dulu. So you breathing in, breathing out. So you breathing in, breathing out. If you want to try Anapana, you pay attention breathing in, breathing out only. Do not pay attention there, portion or etc. But if you want to pay attention full element, at the time you pay attention portion. In the center or there, your head, portion are very clear. No, in the center or there, your head all the way or there, breathing in, coming in nostril to the stomach, all the way, no? All the way, no? Breathing in on the nostril to the your stomach, on the way, no? The long journey like that, no? From the nostril to the stomach. All places have portion very clear. No? Ya, jadi kalau misalkan kalian ingin berlatih anapana, mengetahui masukin itu jangan dicampur, ya. Jangan dicampur dengan meditasi 4 elemen ini. Jangan coba mengetahui karakteristik mendorong, gitu ya. Begitu juga sebaliknya kalau kalian ingin berlatih meditasi 4 elemen, pada saat itu tidak usah perhatikan keluar masuknya nafas, cukup mencari karakteristik mendorong saja. Biasanya karakteristik mendorong ini cukup dominan di daerah tengah kepala ataupun tengah tubuh ya. Di mana perjalanan dari nafas masuk hingga nafas keluar itu biasanya di tengah tubuh itu ataupun di tengah kepala itu terasa sensasi mendorong. If portion clear, other characteristic also may be automatically clear like that. Jadi kadang ada kemungkinan ketika kita bisa yang lain juga ikut. Not another one place, no? Try the upper body to lower body also, no? The whole body. Nah, itu tidak cukup hanya di satu tempat ya. Pada saat itu kita harus mencari karakteristik ini bahwa ini seluruh tidak cukup hanya di bagian atas ataupun bawah saja. So the purpose of this four element meditation is that to remove the satta sanya. No satta sanya, no woman, no man, no, only we have the four element only. Such kind of perception we need. No? Jadi tujuan untuk meditasi 4 elemen ini dan akhirnya adalah untuk memunculkan yang namanya persepsi tentang adanya makhluk gitu ya. Nanti pada akhirnya sebenarnya tidak ada yang namanya perempuan, tidak ada yang namanya laki-laki, Brahma ataupun apapun, yang ada hanyalah elemen ini. Okay, so now we will start meditation now. No? So start the Puranosati, no? Arhan, no? After that, you can move to the Arhan Puranosati, you can try in 10 minutes, no? 10 minutes, no? Around 10 minutes, no? After that, you move to the Anapana or full element meditation, no? So Anapana and full element also should not try together, no? If you try Anapana, you should not try full element, no? Ya, jadi sekarang kita akan mulai meditasi ya. Jadi kita mulai dari meditasi Buddha-Nusati dulu sekitar 10 menit lah kita gunakan kualitas arjun dan kita ingat-ingat penjelasan kualitas arjun yang sudah dijelaskan tadi itu di salah satu. Terus setelah itu berarti ke elemen, kalau berarti elemen jangan berarti anapana. Okay, now we'll try the meditation.